menutup dan kita dokumentasikan dengan foto bersama. Bapak Ibu, mari sama-sama kita mulai belajar ini sama-sama kita hafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita langsung kepada pembacaan. Ada Pak Umar. Pak Ahmad ada? Ya, Bu Ambar. Ya, Pak Ahmad. Mohon untuk baca doa, Pak Ahmad. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Mari kita sebelum membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik, lancar, bermanfaat buat kita semua. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdillah kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Mari kita angkat tangan kita sejenak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Mubarak wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad untuk memimpin doanya. Mari Bapak Ibu kita masuk ke acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 280 Jakarta kepada Ibu Umiatun MPD, dipersilahkan. Pak Dede, apakah Ibu sudah hadir? Oke, baik. Sementara kita skip dulu ya. Kita lanjut ke acara berikutnya, sambutan oleh Ketua Komunitas Belajar kepada Ibu Miss Ros, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Yang terhormat Ibu Umiatun MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 280 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil beserta staf SMP 20. Yang tak lupa saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru hebat serta pelatihan yang hadir pagi hari ini. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa ini Ibu ya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada kita semua yang mendapat syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, hari ini saya sangat bahagia sekali. Ternyata pelatihan kita pada pagi hari ini tidak hanya dari SMP Negeri 280. Kalau saya lihat di chat ada yang dari Gorontalo, ada yang di luar kota, banyak ya Bapak Ibu ya. Terima kasih
selamat bergabung, selamat mengikuti pelatihan kita hari ini. Salam kenal, kami dari Komunitas Belajar SMP Negeri 280. Terus terang ini adalah hari pertama kami menyelenggarakan pelatihan dan hari ini yang saya lihat mencapai 60. Selamat bergabung Bapak Ibu, salam kenal dari kami SMP Negeri 280. Mari kita ikuti pelatihan ini dengan dari awal sampai akhir. Allah nanti akan banyak ilmu yang kita dapat hari ini, terutama sesuai dengan judul kita yaitu tentang disiplin Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita ikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, dan nanti di akhir Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link absensi yang nanti akan ada sertifikat yang dapat, yang ini insya Allah sertifikatnya paling cepat nanti akan kita bagikan di hari Kamis Bapak Ibu, karena hari Rabu dan hari Selasa Rabu kita masih libur ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan nanti setelah selesainya kegiatan ini banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapat dan bisa kita tularkan kepada peserta didik kita di kelas. Ya Bapak Ibu, itu saja mungkin sambutan dari saya, karena nanti terlalu banyak waktu yang kita buang. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan pengarahan dari, bukan pengarahan, materi inti dari Ibu narasumber, yaitu Ibu Fitri Handayani MPD. Beliau adalah guru penggerak dari angkatan ke-7, dan mohon maaf pagi hari ini Ibu Kepala Sekolah dari pagi saya WA, saya telepon belum ada sambutan. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Selamat mengikuti pelatihan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kita bisa mengikuti dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Ros atas sambutannya. Wah, ini saya baru tahu juga nih, ternyata banyak banget yang datang dari luar 28 nih. Betul, Bu Ambar. Sumatera Barat, dari Selat, Masya Allah. Salam Bapak Ibu. kenal ya dari kita nih. Salam kenal Bapak Ibu. Masya Allah. Dari Gorontalo juga ada. Iya betul-betul. Masya Allah. Ya, jadi semangatnya karena memang ada yang dari luar Jakarta. Mungkin kasih pantun dulu kali ya, yang enak ya. Oke, sarapan pagi dengan ketan. Cakep. Setelah itu mencuci kain. Dengan semangat hati saya ucapkan, khusus nih buat dari Gorontalo, Sumatera Barat sama Selat nih. Hadirin, Masya Allah. Siap. Oke, Bapak Ibu, tanpa berpanjang kalam, marilah kita sambut MPD. Betul sekali, beliau adalah guru penggerak angkatan 7 dan juga guru praktik, pengajar praktik, calon guru pengajar praktik. Mari kita sambut ya. Kepada Bu Fitri, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas Ibu, aman. Baik, di sini hujan. Bapak Ibu gimana kabarnya Bapak Ibu di rumah? Ada Bu. Mendung. Depok cerah, Depok. Alhamdulillah, jadi semangat ya Bapak Ibu. Saya nggak mau kalah ini sama Bu Ambar ya. Baik Bapak Ibu, hari ini, pagi ini insya Allah Bapak Ibu semangat ya berbinar-binar mengikuti webinar pada pagi hari ini. Kebetulan Kombel baru memang pertama kali mengikuti webinar ini, dan Alhamdulillah dari seluruh daerah ya sudah hadir di sini bersama-sama, mungkin dari Sabang sampai Merauke, amin. Karena di sini ada dari Sulawesi, dari Flores, Kalimantan dan seterusnya, sehingga ini menjadi semangat bagi kita semua untuk aktif di Kombel dan menuntut ilmu bersama-sama Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mungkin
positif dan sedianya hari ini memang kemarin seharusnya ya Bapak Ibu, tapi karena memang ada sedikit kendala maka kami pada hari ini dan alhamdulillah Bapak Ibu semua sudah hadir di sini. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Ibu Fitri Hendayani, kebetulan guru mata pelajaran IPA Bapak Ibu, dan adapun pengalaman saya selama mengajar ya, di sekolah yang lama maupun sekarang di SMP Changemaker tahun 2015 dari apa namanya Yayasan Cahaya Guru dan dari HSBC, dan oleh Kementerian pada tahun 2017 pada kurikulum 2013. Kemudian di sekolah yang lama saya pernah menjadi guru berprestasi Bapak Ibu 2019, dan selanjutnya tahun 2023 alhamdulillah Bapak Ibu sudah bergabung ya menjadi guru penggerak di angkatan 7, kebetulan di DKI Jakarta guru penggerak Bapak Ibu. Kemudian baru selesai seperti pembekalan calon pengajar praktik yaitu Maret kemarin Bapak Ibu. Jadi lanjut di kegiatan pengajar praktik dan alhamdulillah masuk gelombang pertama Bapak Ibu. Ternyata di calon pengajar praktik ini ada di Jakarta, khusus Jakarta di Kementerian ini ada untuk angkatan 11 ada sekitar 5 gelombang, sehingga untuk penggunaannya menunggu dan kemudian kita bulan Juni baru kita sekarang yang sudah mulai aktivitas itu guru, dan insya Allah bulan April ini guru penggerak di angkatan juga akan mulai belajar Bapak Ibu. Jadi kita pun di sini akan belajar bersama-sama. Kebetulan juga saya aktif di Kombel Sekolah, komunitas guru penggerak, kemudian komunitas mata pelajaran IPA baik tingkat kota maupun next. Agenda kali ini Bapak Ibu mungkin alhamdulillah sudah membaca doa bersama, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari pagi hingga siang hari ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat baik buat kita sendiri, lingkungan kita maupun kita Bapak Ibu. Dan kita akan belajar di sini bersama-sama untuk berbagi praktek baik, kemudian berbagi pengalaman, sharing ya, utamanya sharing ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kalau memang nanti ada waktu mungkin kita bisa mensimulasi. Kemudian kita bisa relate Pak Ibu ya, mungkin bisa stretching dulu Pak Dede, sayurnya di belakang mungkin. Kita sedang siap ya dari YouTube-nya. Kalian nanti akan bisa share. Bisa Pak Dede? Mungkin ada yang sudah puasa ya Bapak Ibu ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi kita tetap gerak ya Bapak Ibu ya. Bisa Pak Dede? Nih, ada kendala. Belum. Baru dede aja. Mungkin hujan kali ya. Ayo Bapak Ibu,
kita rehat sejenak Belum. menentukan Belum. otot tubuh Belum, dengan baru D aja, Pak senam Dede. sehat Baru dong. agar kita sehat Hujan sehingga ya Depok ya semangat Pak Dede bekerja, ya. semangat beribadah. Di awal-awal beber kena jangkangna bangun tayat karingan. Nggak bisa ya Pak Dede. Belum. Oh ya, ya. Sebentar. Ya ini kayaknya. Ya udah Pak Dede. Ya, udah Pak. Ya. Ayo Bapak Ibu, kita rehat sejenak melunturkan otot tubuh dengan senam sehat. Semangat bekerja, semangat beribadah. Ayo, ready? Kampung luhur jauh di awal-awal beber kena jangkangna bangun tayat karingan. Suku ngarang luas rejeng pamatuk mengeluh ngapak mega bari hiber tarik nuru. Saha anu bisa nyusulkan tandangna gandang jeung tertentang tandingan mana dipika gulu dipika serap kusah sama aya karantang kasihan leber wawana. Berlambang sakti Indonesia Jaya. Resepna hiji rukun sakabeung hirup sauyuna diri silih pikanyaha teuing geus bela pati manut dadalingan jeung siloka sinatria Indonesia. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang beber kena jangkangna bangun tayat karingran. Luas rejeng pamatuk mengeluh ngapak mega bari hiberna tarik buru. Nyusulkan tandangna gandang jeung pertentang aya bandinganana dipika genger dipika serap kusah sama aya karentan kasihan leber wawanena. Sakti Indonesia Jaya. Resepna hiji hirup sauyunan para pahiri-hiri silih pikanyaha teuing geus bela pati manuk dadalingan siloka sinatria keur sakuna bangsa di negara Indonesia. Alhamdulillah Bapak Ibu, semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Gimana rasanya Bapak Ibu? Sudah bersemangat? Enaknya dijogetin Bu Fitri. Sudah ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan mungkin dengan satu speaking saya lagi. Jadi Bapak Ibu boleh kalau di depan Bapak Ibu ada kertas berharga gitu ya Bapak Ibu. Satu benda yang sangat berharga. Sudah dituliskan Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh menuliskan juga satu benda yang berharga di tangan Bapak Ibu.
kemudian benda itu Bapak genggam. Sudah Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu? Sudah menuliskannya? Sudah. Ya, baik. Bapak Ibu, kalau misalnya saya memaksa Bu Ambar mungkin, saya paksa Bu Ambar untuk membuka yang dituliskan tersebut, yang tersebut ambil, kira-kira Bu Ambar boleh atau tidak? Saya buat Bu Ambar memberikannya barang berharga tersebut ke saya. Kira-kira Bu Ambar bersedia nggak nih? Jawab jujur apa enggak ya Bu? Oh enggak ya. Sepertinya sebenarnya kepengennya enggak sih Bu. Enggak ya? Enggak ya? Enggak ya. Mungkin yang Ya. lain bisa nampak di layar saya. Ada siapa lagi di sini? Bu Nenek barangkali. Kalau saya nih Bu Nenek izin. Boleh saya ambil ini yang Bu Nenek saya paksa. Mau saya kasih apa gitu dari saya ya? Boleh nggak Bu Nenek? Enggak dong, dia masih masukan Bu Fit. Iya. Jadi sesuatu yang berharga itu belum tentu dikasih ya Bu Ambar sama Tambahin Bu Fit buat lebaran. Betul. Baik, Gini Bapak gue ya Ibu. Bu Neng ya. Jadi seperti itulah Bapak Ibu apa yang kita lakukan ke murid ya, mungkin kalau kita paksa belum tentu dia juga mau ya. Jadi kita masuk melihat ada tangan tadi yang saya paksa dengan kalimat disiplin ini. Menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan ya ketika mendengar kata disiplin itu sendiri Bapak Ibu? Boleh menuliskannya di kolom chat Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu pikirkan ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin Bapak Ibu? Boleh menuliskannya di kolom chat, silakan. Apa itu disiplin menurut Bapak Ibu? Silakan. Jadi juga saya lihat dari videonya ya teratur, Pak Dede, Bu Arimbi teratur, Bu Sri tepat waktu, on the track, Bu Ambar. Oke, kepatuhan, taat pada aturan, Bu Mumtazah. Pak Agus kepatuhan, Bu Ijas tertib, Bapak Ibu Kanisia ya, taat, Bu Neneng, wah lengkap sekali nih. Disiplin itu sesuatu yang dikerjakan dan ada rasa pertanggungjawaban. Bu Ika, disiplin itu menurut taat aturan. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi disiplin itu adalah sebenarnya sesuatu kebiasaan atau nantinya akan memunculkan budaya positif yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang bersifat universal Bapak Ibu ya. Dan tentu ini akan menjadi satu budaya yang bisa memunculkan lingkungan yang positif yang kemudian menjadi nyaman ya, anak-anak itu menjadi nyaman, kemudian anak-anak belajar itu juga dengan senang, riang gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwasanya kita sebagai pendidik ini tentu memiliki among ya, sifat among, dimana kita bisa memfasilitasi, menyediakan ya lingkungan yang tadi yang aman, nyaman, menyediakan pembelajaran yang berpihak kepada anak
dan sesuai dengan kodratnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah akan muncul budaya positif apabila disiplin positif itu ada Bapak Ibu. Nah, disiplin itu sendiri nanti kita akan lihat apakah seperti yang tadi Bapak Ibu sampaikan di sini ya. Baik, kita belum lanjut Bapak Ibu, kita dulu ya kesepakatan kelas selama 2 jam ke depan mungkin ya. Ini sudah setengah jam berjalan. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskannya di Jamboard. Bisa di-share nanti oleh Pak Dede. Silakan Pak Dede. Atau Bapak Ibu juga boleh nanti menuliskannya ya. Oke. Nanti akan dibuka oleh Pak Dede di kolom chat, link Jamboardnya Bapak Ibu bisa membuka dan menuliskannya. Kira-kira ini kesepakatan kelas kita selama belajar ke depan jam 12 nih apa saja ya? Kalau saya boleh menuliskannya dengan sticky note warna. Saya sudah mencoba di sini menuliskannya. Yang pertama on cam, yang kedua aktif berdiskusi. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkannya. Silakan Bapak Ibu. Sticky note di sini boleh. Silakan. Ini menyimak dari siapa ini? Namanya mungkin bisa dituliskan. Iya, ini juga sama, aktif berdiskusi. Bapak Ibu, kan aktif, ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang bisa menjadi kesepakatan kita. Ini tadi yang sama, saya hapus ya satu. Tidak main HP, oh ya, main HP ya Bapak Ibu ya. Oke, ini apa tadi? Raise hand. Tulisannya nggak kelihatan nih. Kemudian Pak Dede nih, tersenyum. Wah, tersenyum, selalu semangat. Wah, mantap. Kemudian banyak sekali tidak main HP, raise hand ketika mengajukan pertanyaan, tidak boleh keluar Zoom meeting sebelum selesai, banyak sekali ya. Mengikuti sampai kegiatan akhir. Ini ada yang belum menuliskan. Saya hapus. Baik, Bapak Ibu. Cukup. Barangkali ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dan sampai akhir, aktif mematikan speaker ketika tidak acara gitu ya Bapak Ibu. Kemudian apabila mau acara boleh terlebih dahulu belum selesai. Baik Bapak Ibu, ini menjadi kesepakatan kita pada pagi hari ini hingga menjelang siang. Baik Bapak Ibu. Kemudian adapun tujuan kegiatan kita yaitu Bapak Ibu nanti bisa mengetahui makna kontrol, kemudian menentukan ya nilai kebajikan yang akan diyakini nanti yang mungkin dapat Bapak Ibu buat untuk menjadi satu kesepakatan bersama baik itu di kelas maupun ya yang ujungnya nanti akan menciptakan budaya positif di sekolah Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjut pada masih di digeser ini ya. Bapak Ibu lihat di sini. Menurut Bapak Ibu bagaimana ini menurut Bapak Ibu? No, Pak di Jamboard Pak Dede. Izin. Ini tujuannya. Oke. Masih di Jamboard. Saya ingin melihat
pandangan Bapak Ibu terhadap pernyataan yang ada di sini. Oke, ini ada yang sudah menjawab, Pak Agus ya. Apa ini? Ya, bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bisa, oke. Bisa ya, tapi sementara. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Arimbi, Bu Arimbi boleh menjawab. Kalau yang tidak bisa menjawab di Jamboard boleh di kolom chat ya Bapak Ibu. Iya. Oke, ini Pak Dede nih. Oh, bisa. Tapi tidak jera. Oh. Baik. Bisa juga. Ada yang jawab bisa juga. Oke. Ya, bisa juga. Baik. Pak Dede menjawabnya bisa, tapi hukuman bisa mendisiplinkan tapi tidak jera. Oh ya. Oke, yang lain Bapak Ibu silakan. Bagaimana menurut Bapak Ibu dengan pernyataan ini? Jadi artinya kalau dia bisa berarti setuju ya Bapak Ibu ya, bahwa hukuman ini dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana nih Bapak Ibu? Setuju dengan pernyataan ini? Ini siapa tadi yang menjawab bisa hanya sementara? Pak Agus kali ya? Pak Agus boleh memberikan komentarnya bahwa pernyataan ini setuju ya Bapak, bahwa hukuman ini dapat mendisiplinkan anak namun bersifat sementara. Boleh dijelaskan Pak Agus? Ini sepertinya Pak Agus tadi yang menulis. Bu Arimbi tadi kayaknya. Oh, Bu Arimbi. Saya bisa juga tuh katanya. Kalau Bu Arimbi bisa juga Saya ya. belum nulis apa-apa, Bapak. Saya nulis bisa juga sih. Ya bisa juga sih ya. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu setuju ya, berarti ya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak gitu ya Bapak Ibu ya. Hukuman tidak selalu hasilnya positif, terkadang membuat anak merasa dihakimi, jadi tidak nyaman. Ya. Baik, ini tidak setuju yang ini ya. Hukuman bisa membuat anak merasa dihakimi dan tidak nyaman. Hukuman bisa diberikan apa ini? Jika kesepakatan dan pendekatan sudah berhasil. Oh, berarti ini sebelumnya kesepakatan. Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. Jadi di sini ada yang setuju dan tidak setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak ya, Bapak Ibu, dari pernyataan yang sudah ada di sticky ini. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya pemberian hukuman dengan hal yang positif, misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Silakan Bapak Ibu, boleh menuliskannya kembali. Ini Pak Wahyu Hidayat yang menulis. Ini boleh sticky note warna pink Bapak Ibu. Sekarang ya, jangan kuning terus, boleh pink Bapak Ibu, sekali-kali ngepink ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju atau tidak bahwa pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau ada yang tidak bisa menulis di Jamboard, boleh di sticky note Bapak Ibu. Silakan. Bisa banget. Oh, ini setuju. Barangkali lebih tepatnya ada kata sanksi, Bu. Oh, sanksi ya. Nah, oh, ini setuju. Dan Bapak Ibu ada yang setuju ya. Dapat mendisiplinkan kalau dia disuruh membersihkan. Kebanyakan setuju. Pembiasaan yang baik. Ini hukumannya berarti positif, boleh, setuju habis. Ini ada yang tidak karena mereka hanya melakukan apa yang kita minta. Jadi disiplin itu perlu
ada dorongan dari dirinya sendiri, bukan dari tindakan orang lain. Iya. Jadi ada yang setuju dan ada yang tidak nih berarti Bapak Ibu ya. Baik. Kita lanjut lagi. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, silakan Bapak Ibu. Setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Bapak Ibu juga boleh menuliskannya di kolom chat, boleh dengan sticky note warna biru. Setuju, banyak yang setuju nih ya. Sangat setuju. Memberi penghargaan dapat, setuju Bunda, dapat menggairahkan semangat belajar anak. Baik. Kemudian setuju setiap tindakan pasti ada konsekuensi antara reward dan punishment. Jadi banyak yang setuju ya dengan apa yang disampaikan. Bahwa disiplin memberikan penghargaan ini dapat memberikan motivasi. Motivasi bisa muncul dari luar. Baik. Kemudian saya setuju dengan apresiasi atau penghargaan karena dapat meningkatkan motivasi. Ini sangat banyak yang setuju ya. Berarti ya Bapak Ibu dengan penghargaan. Setuju. Tapi hanya jangka pendek karena untuk jangka panjangnya akan menimbulkan kecemburuan. Oke. Saya cemburu ya. Baik, kita nanti akan pelajari lebih lanjut Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi apa yang sudah kita pelajari nanti. Kemudian, baik Bapak Ibu. Jadi ini setuju ya Bapak Ibu kalau penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi. Rahmi, Mania juga setuju. Baik Bapak Ibu, kita kembali lagi ke topiknya ya Pak Dede. Kita nggak apa ya Bapak Ibu biar dinamis. Jadi kalau menurut Bapak Ibu tadi bahwa hadiah atau penghargaan itu dapat menjelaskan Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang sudah setuju dengan pernyataan tersebut. Silakan Bapak Ibu boleh komentar atau menanggapi. Silakan Bapak Ibu. Tadi saya lihat banyak ya. Iya. Dari bahwa ternyata penghargaan atau hadiah itu penting untuk motivasi murid. Tadi saya lihat banyak yang setuju ini Bapak Iya, Ibu. saya setuju. Dan Bu Luciana, silakan. Bagaimana? Saya kan pelajaran nih, tapi sebelum saya masuk guru mata pelajaran, saya pernah mengampu sebagai guru wali kelas 1. Ya. Jadi di sini untuk gerakan bagaimana untuk anak-anak semangat dalam pembelajaran, saya adakan setiap pengambilan laporan pendidikan. Di situ saya membuat ada semacam hadiah atau cenderamata dari saya yang bagi yang sekolah dulu ya Ibu. Rajin sekolah di situ saya buat dalam absennya tidak ada apa. Jadi memotivasikan di situ untuk bagaimana siswa itu melihat hadiah tersebut. Jadi di situ menjadi motivasi untuk mereka. Jadi yang tadi siswa yang tadi kendalanya di alfa atau tidak semangat dalam belajar, jadi semangat Ibu dalam pembelajaran. Jadi yang tadi malas sekolah menjadi rajin. Lebih rajin ya karena ada hadiah tadi ya cenderamata ya Ibu. Cenderamata. Baik. Ya, mungkin seperti itu Bu. Saya sudah mengalaminya. Ya. Bagaimana kalau misalnya cenderamatanya itu atau hadiahnya itu ditiadakan Ibu? Apakah anak itu tetap rajin masuk Ibu? Kalau untuk tidak ada kan begini kan ini siswa kan berbeda-beda juga ya Ibu ya. Ya. Kadang-kadang kalau saya tidak buat lagi nanti dibilang begini. Jadi tadi kan ada yang bilang harus
cendera mata itu dibuat ulang-ulang atau seterusnya, jangan diberhenti. Karena begitu juga kalau saya berhenti di semester ini, contoh di semester ini saya berhenti, itu ada siswa yang bilang, "Ibu, gimana kemarin yang si A-nya dapat, Ya, saya kok loh, saya tidak dapat, padahal ya, saya rajin." ya, ya. Berarti Ibu sudah merasakan ya bahwa hadiah itu memang benar bisa membuat anak itu termotivasi. Tapi di sisi lain ada yang cemburu ya Ibu ya, karena dia tidak mendapatkan hadiah itu sendiri ya Ibu ya. Betul Ibu? Ya. Baik, di sini ya terima kasih Ibu Luciana sudah memberikan pengalamannya ya buat Ibu ya, bahwa itu sebenarnya positif, namun ternyata ada yang cemburu nih karena saya juga rajin tapi kok nggak dapat gitu ya. Seperti itu ya Ibu ya. Baik, kalau di sini ada Pak Umar Effendi menyampaikan bahwa hadiah memang memotivasi, tapi siswanya bertindak hanya menginginkan hadiah, sehingga terus-menerus menginginkan hadiah. Bila tidak hadiah ya kembali lagi tidak disiplin. Bagaimana Ibu? Setuju dengan Pak? Mungkin Pak Umar bisa menyampaikan apa yang sudah Pak Umar lakukan mengenai hadiah ini. Pak Umar, ada Pak Umar di sini? Pak Umar Effendi yang sudah menuliskannya di kolom chat. Baik, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, dengan apa di sini kalimatnya, peraturan harus dipatuhi, apabila dilanggar ada konsekuensinya adalah hukuman. Ya, tadi ada hukuman yang diberikan yaitu membersihkan sekolah gitu ya. Membersihkan sekolah, halaman sekolah dan menjadi bersih gitu kan, Bapak Ibu banyak setuju nih. Seperti itu. Nah, kalau misalnya hal ini dilakukan Bapak Ibu, ini adalah pernyataan-pernyataan yang tadi sudah saya sampaikan di Jamur ya Bapak Ibu, yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu. Dan apabila ini bahwa kita sebagai guru mengendalikan penuh murid di kelasnya, Bapak Ibu setuju atau tidak? Kita sepenuhnya nih bisa mengendalikan murid karena kita adalah guru gitu ya. Harus nurut nih, Ibu ngomong apa, Bapak ngomong apa, kamu nurut ya, begini-begini. Bapak Ibu setuju? Boleh dijawab langsung? Nggak harus pakai kolom chat. Guru dapat mengendalikan penuh murid di kelasnya? Oh, 50-50. Bisa iya, bisa tidak gitu ya. Bisa. Oke, bisa juga ya. Baik Bapak Ibu. Kemudian motivasi terbaik murid adalah mengiming-imingi hadiah. Nah, hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu yang ada di slide ini adalah sebenarnya merupakan sebuah ilusi Bapak Ibu. Artinya disiplin yang kita inginkan dalam hal yang tujuan utamanya yang positif itu tidak muncul selamanya Bapak Ibu. Hanya untuk sementara. Mungkin Bapak nanti bisa ya dilanjut slide Pak Dede bisa mempraktekannya nanti ketika nanti Bapak Ibu sudah mencoba untuk membuat hal-hal yang berkaitan dengan disiplin positif itu sendiri Bapak Ibu ya. Jadi ini yang tadi Bapak Ibu sudah katakan bahwa bisa disiplin tapi ada yang jadi Bapak Ibu hal-hal yang tadi kita lakukan itu dapat mengendalikan penuh ya murid-murid kelasnya itu hanya ilusi Bapak Ibu. Kalau misalnya tanyanya tidak ada disiplin, anak kembali lagi tidak bisa disiplin ya. Kemudian hadiah kita berikan reward yang rajin sama maka tidak ada yang alfa maka tidak mendapat. Nah itu mungkin dia akan kecewa kalau misalnya anak tersebut ternyata dia rajin tapi tidak mendapatkan. Kemudian kita bisa memaksa anak untuk melakukan hal yang kita inginkan ya. Padahal ternyata dari permainan game tadi genggam tangan ada sesuatu yang kita tidak bisa memaksa Bapak Ibu ya. Memaksa orang untuk melakukan yang kita inginkan. Sehingga hal inilah yang kemudian kita akan coba untuk
ya berarti Bapak Ibu yang kita luruskan. Jadi kita akan mencoba membangun motivasi itu yang dari dalam bukan dari luar. Karena kalau misalnya hadiah ini masih bersifatnya dari luar. Disiplin, tapi ternyata disiplin itu cukup membersihkan lapangan Bapak Ibu. Kemudian ini berarti motivasinya dari luar. Supaya dia tidak dihukum. Dia patuh. Ini motivasinya dari luar. Ini sebenarnya hanya itu sih bersifat sementara, tidak bisa langgeng Bapak Ibu ya. Ini yang kemudian harus kita coba untuk melakukan satu langkah yang tentunya bisa kita lakukan terus dan konsisten agar benar-benar satu waktu muncul disiplin positif yang memang motivasinya dari dalam bukan dari luar. Ya, seperti itu. Jadi ada teori kontrol yang tadi sudah dilakukan Bapak Ibu. Saya coba paksa nih Bapak Ibu untuk membuka tangannya karena ada sesuatu yang berharga, tapi ternyata Bapak Ibu nggak mau. Bahkan mengatakan mau dibayar berapapun nggak mau saya gitu ya. Berarti kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita dengan memberikan reward kita bisa kontrol. Oh pokoknya nih pas ini bersih terus nih karena hadiah gitu ya. Ini anak ini rajin karena diberikan hadiah. Bisa jadi dia dengan ada sesuatu hal terjadi kemudian dia tidak tertib lagi, tidak disiplin lagi gitu ya Bapak Ibu, sehingga ada teori kontrol yang mengatakan kita nggak bisa mengontrol dari luar. Justru yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri, diri anak itu sendiri gitu ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut dengan mind mappingnya Bapak Ibu. Pembelajaran disiplin positif hari ini yang disampaikan oleh William Gesser bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Demikian pula anak-anak kita Bapak Ibu. Jadi mana disiplin di sini adalah belajar mengontrol diri sendiri. Ya. Anak belajar mengontrol diri anak sendiri dengan menggali potensinya sampai kemudian apa yang menjadi tujuannya itu tercapai. Tujuannya itu apa? Oh ingin kelasnya nyaman, tenang, tujuan pembelajarannya tercapai, ya, kemudian nilai-nilai positif dari sifat nilai-nilai universal itu tercapai, ya, maka kemudian anak merasa dihargai. Nah itulah yang kemudian menjadi satu makna yang coba akan kita terapkan terkait dengan disiplin positif itu sendiri Bapak Ibu. Nah kemudian apabila tadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, apabila tadi dia mau melakukan ya, saya disiplin hadir terus karena memang ada motivasi dari luar, dapat imbalan gitu ya, dapat penghargaan, dapat cindera mata, dapat hadiah gitu ya. Karena saya nggak mau dihukum, nanti dihukum suruh membersihkan lapangan, diminta untuk memprot tanaman misalnya, kemudian diminta untuk itu menghindari hukuman karena kalau dihukum itu kan tidak nyaman ya, jadi anak itu menghindari ketidaknyamanan. Kemudian di sini ada kita sebagai guru tentu memiliki 5 posisi kontrol yang tentunya ada sebagai hukum, membuat rasa bersalah, teman, dan juga pemantau dan manajer. Nah ini penting Bapak Ibu karena kita guru ini yang mana nih posisi kontrolnya, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian apabila anak melakukan satu kesalahan, maka ini kita sebagai guru akan melakukan anak dengan langkah-langkah segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi dengan menanyakan dulu, kemudian membuat dulu sebelumnya keyakinan kelas, kemudian mengetahui kebutuhan dasar anak dan seterusnya. Jadi ini kira-kira yang akan kita bahas nanti Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom chat kira-kira posisi kontrol mana yang terbaik menurut Bapak Ibu di sini? Apakah penghukum, atau pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer Bapak Ibu? Silakan di kolom chat Bapak Ibu boleh menuliskannya atau menyampaikannya. Oh menurut saya ini gitu ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Oh, teman, Bu Mumtazah mengatakan teman. Putri Fonara mengatakan posisi yang bagus adalah teman. Bu Evi teman. Berarti pemantau Pak Dede. Baik.
Ada lagi Bapak Ibu, teman ya Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu, teman. Oke, lanjut. Ada lagi teman mayoritas. Manajer. Nah, Bapak Restu Aldison. Halo Bapak, hadir? Bapak Restu Aldison. Silakan Bapak Restu boleh menjelaskan kenapa Bapak memposisikan diri sebagai manajer untuk berbagi. Silakan Bapak Restu Aldison. Boleh memberikan tanggapannya Bapak? Silakan. Bapak Restu. Ada Bapak Restu Aldison? Oh, baik. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan Bapak Ibu, sebaiknya kita itu sebagai guru ada di posisi kontrol yang mana gitu ya Bapak Ibu. Baik, kita next kembali. Ini kata Bapak Restu, posisi manajer karena kita bisa membangun motivasi dari dalam siswa. Bagus sekali. Terima kasih Bapak Restu Aldison sudah menjawabnya ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini adalah paradigma mengenai stimulus respon dan teori kontrol. Di mana apabila murid melakukan perilaku yang buruk, paradigmanya kita menganggap bahwa itu adalah suatu kesalahan. Maka sebenarnya di teori kontrol bahwa semua perilaku tentu ada tujuannya Bapak Ibu. Misalnya anak itu tidur di kelas, kita menganggap anak itu buruk, perilakunya ini salah, melanggar aturan. Mungkin dia ada tujuan mengapa dia bisa tertidur di kelas gitu ya Bapak Ibu. Kemudian paradigma yang lama bahwa kita sebagai guru dapat mengontrol ya orang lain gitu ya. Padahal sebenarnya hanya diri sendirilah yang bisa mengontrol diri. Jadi kita bisa mengontrol diri kita sendiri, murid juga seperti itu dapat mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi kita suka memaksa anak, ayolah gitu ya. Patuhi aturan, karena nanti tidak patuh kamu dihukum gitu ya. Padahal di teori kontrol itu ada yang lebih bagus ya Bapak Ibu, yaitu satu kesepakatan bersama, konsensus bersama, berkolaborasi membentuk kesepakatan yang menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dapat menciptakan satu pilihan-pilihan baru yang tentu dapat ke depan menjadi disiplin positif ya. Kemudian di paradigma yang lama bahwa kita selalu berpikir guru itu harus menang, murid itu kalah. Jadi guru benar, murid itu salah. Sehingga murid itu merasa ya udah deh emang saya murid gitu ya, Bapak benar gitu. Nah, ini yang kemudian nanti menciptakan anak itu menjadi anak yang tidak percaya diri karena selalu dianggap salah ya Bapak Ibu. Sedangkan di teori kontrol kita harus berpikirnya win-win solution. Apa yang terbaik buat anak dan juga kita sebagai pendidik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, kemudian kembali kepada makna disiplin itu sendiri Bapak Ibu. Tadi sudah ada keteraturan, ada taat pada aturan, kemudian ada lagi apa tadi banyak sekali. Namun disiplin itu sendiri mengalami sebenarnya maknanya adalah belajar ya Bapak Ibu. Oke, kemudian disiplin sendiri sudah mulai berubah ya menjadi sesuatu yang harus dilakukan dan untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau anak patuh berarti dia disiplin, gitu ya. Padahal disiplin itu merupakan satu kecenderungan umum di mana ya berkaitannya itu dengan apa yang kita hargai, yang mulia, dengan kenyamanan, keteraturan, gitu ya, ketertiban bersama, gitu ya, bukan hanya dengan hal yang patuh saja, tapi lebih luas lagi gitu ya Bapak Ibu. Karena di sana ada proses belajar ya Bapak Ibu. Dan disiplin positif itu sendiri pendekatan di mana kita dapat mengelola perilaku individu terutama anak-anak. Jadi kita sebagai guru dapat lebih mengedepankan pemahaman bagaimana berempati, bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana dapat fokus ya, memberikan arahan among tadi ya, kemudian
memandu, kemudian melaksanakan satu konsekuensi sehat. Kan individu itu tadi bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab tentu berdasarkan konsensus atau kesepakatan bersama. Ya, jadi anak itu akan merasakan satu disiplin kalau memang sudah melalui langkah-langkah ini. Baik, kemudian kita lanjut Bapak Ibu bahwa disiplin positif itu sangat penting karena di mana kita melaksanakan hal tersebut maka pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Ya, itu menjadi lebih cenderung terbuka, belajar, merasa dia dari merasakan adil, ya, merasa didukung, salah dia belajar untuk memperbaiki kesalahannya dan bisa kembali ke komunitas walaupun dia merasa dia tidak merasa dihukum dan merasa tidak diperlakukan yang tidak baik, ya, dipermalukan dan kemudian pentingnya disiplin itu tentu mengemban empati. Jadi melalui empati yang penting dalam ketika misalnya seorang murid itu atau anak kita itu tertidur di kelas, namun kemudian kita menanyakan ya mengapa tertidur, terus dia jawab bahwa dia tidur karena semalam menjaga ibunya yang sedang sakit di rumah sakit. Tentu ini menjadi muncul rasa empati dari kita semua teman-temannya bahwa oh ternyata dia itu bukan karena malas ya tidur malam karena main game, tapi karena memang ibunya sedang sakit. Jadi hal ini yang dapat memunculkan ya, rasa empati terhadap teman yang ada di lingkungan kelas. Jadi ini membangun interaksi sosial. Kemudian pembentukan karakter yang kuat. Disiplin tersebut, disiplin positif ini tentu membantu membentuk karakter yang kuat, mengajarkan kepada anak-anak nilai tanggung jawab, kerjasama, rasa hormat orang lain. Nah, Bapak Ibu dengan hal-hal ini ya, karena dengan disiplin positif anak itu menjadi positif mau bertanggung jawab, bekerja sama, karena di situ nanti ada nilai-nilai universal yang mereka sepakati sehingga mereka maunya seperti ini loh kelasnya. Saya mau ketika bekerja kelompok semuanya mau saling membantu ya, kemudian saling menghargai ketika ada yang prestasi, kemudian mau mendengarkan ketika ada yang satu bicara yang lain mendengarkan. Jadi saling menghargai di situ, maka itulah karakter yang akan muncul, yang nantinya akan muncul profil pelajar Pancasila yang sesuai karakter yang kita harapkan, sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya pentingnya disiplin positif ini dapat mencegah perilaku yang negatif. Perilaku yang negatif itu tentu hal-hal yang tidak kita harapkan, yang tidak muncul ya. Kita sudah melakukan langkah-langkah yang baik gitu ya. Baik, untuk dapat membuat satu keyakinan kelas, kesepakatan kelas, maka kita harus tahu dulu Bapak Ibu apa itu nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan yang bisa kita angkat di dalam kita membuat satu keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Nilai itu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya. Di antaranya beriman bertakwa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, inilah yang nanti akan menjadi satu tujuan mulia disiplin positif itu sendiri. Nilai-nilai ini muncul Bapak Ibu. Jadi harus bekerja sama, kenapa anak itu harus belajar ya, kenapa anak itu harus mengikuti aturan-aturan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan seterusnya. Dan kebajikan universal ini tentu bukan hanya berlaku di kelas kita, bukan hanya berlaku di sekolah kita, tapi berlaku secara umum menyeluruh karena berkaitan dengan moral dan etika yang ada di masyarakat kita, yang ada di budaya kita, masyarakat Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ya, Bapak Ibu, jadi kalau misalnya ada orang apa kok dan pakai
pakai helm, tentu dia memiliki satu nilai yang dia yakini bahwa itu dapat menyelamatkan dari bahaya, sehingga nilai keselamatanlah dia junjung. Jadi bukan karena ada polisi di sana, ada razia di sana, terus kita pakai helm. Kemudian kalau tidak ada polisi tidak pakai helm, berarti nilai kebajikan itu belum muncul, Bapak Ibu, yang kita tanamkan dari dalam. Ya. Bagaimana anak-anak itu menyadari apapun itu dari dalam dirinya. Begitupun kita sebagai gurunya yang nanti membimbing, menuntun anak-anak tadi. Kemudian pentingnya nilai kebajikan universal ini tentu berpedoman pada moral. Karena anak itu sebagai individu akan menjadi anak yang kuat, memiliki etika yang baik, yang memiliki ahli penghargaan terhadap keberagaman, karena itu di sana ada berkebinekaan global, maka anak itu bisa menerima, bisa menghargai orang lain yang beda. Ini ada yang mungkin agamanya beda, ini mungkin ada yang sukunya berbeda, ini kulitnya berbeda, ini ada yang mancung, ada ini. Dengan nilai-nilai kebajikan universal ini muncullah anak ini menghargai terhadap keberagaman. Kemudian membantu anak untuk memahami makna bahwa dia harus selalu berperilaku baik karena dia ingin diperlakukan baik, maka dia pun harus berperilaku baik terhadap orang lain. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal dan penting. Dan kedepannya itu tentu dapat mengembangkan karakter-karakter positif pada anak yang bersifat holistik, menyeluruh, Bapak Ibu. Ya, dan ujungnya akan membangun kejujuran, integritas atau kejujuran dan rasa keadilan terhadap diri anak itu sendiri maupun kepada lingkungan yang ada di sekitarnya, Bapak Ibu. Kemudian integrasi nilai-nilai kebajikan universal. Nah, salah satu pendekatan yang sangat efektif dalam pembentukan karakter yang dimunculkan yaitu mengintegrasikan disiplin positif dengan penerapan nilai-nilai kebajikan universal tersebut, Bapak Ibu. Dan kita sebagai pendidik dapat mengajarkan nilai-nilai etika dan moral ini sambil memahami setiap individu, kemudian potensinya apa, kemudian anak itu juga kita tuntun dia untuk belajar, memahami kesalahannya, kita coach ya, kita bimbing untuk dia menemukan solusinya sampai kepada anak tersebut melaksanakan hal positif yang sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah diyakini, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian manfaat pembentukan karakter kelas melalui disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang pertama yaitu karakter yang kuat, sudah pasti Bapak Ibu ya. Kemudian pemahaman moral, kemudian kemampuan berkontribusi karena di situ dia nanti diminta pendapatnya, idenya, ini apa ya kesepakatan kelas yang akan dicapai ya, supaya kelas kita ini untuk belajar itu aman, nyaman seperti itu dan menyenangkan. Kemudian akan membangun hubungan yang sehat antara murid dengan murid, murid dengan guru, ya, murid dengan sekolah gitu ya, dan ekosistem sekolah menjadi lebih dalam kegiatan pembelajaran sehingga kurikulum bisa tercapai, Bapak Ibu ya. Baik, ada pun kendala atau tantangan mungkin ketika melaksanakan disiplin positif, mungkin kita butuh kesabaran yang lebih karena anak sedang berproses di dalam belajar. Kemudian butuh konsisten, artinya kalau misalnya kita sudah membuat satu keyakinan kelas, mungkin apabila ada yang sudah berjalan dengan baik, nanti Bapak Ibu bisa merefleksikannya, ini sudah baik, maka boleh nanti teruskan, boleh nanti ditambahkan yang kurang baik, yang bagaimana. Ini akan menjadi satu konsekuensi dan konsistensi apabila berlanjut. Jadi hasil dari refleksi bisa menjadi pembelajaran lagi
dari pembuatan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Tantangan yang mungkin muncul adalah pengetahuan dan keterampilan. Terkadang kita sebagai guru maupun orang tua perlu ya Bapak Ibu pengetahuan dan keterampilan untuk mendekatkan atau menggunakan pendekatan yang efektif. Kadang kita mungkin kurang efektif dalam melakukan pendekatan atau terkait mungkin waktu, metode, ya, cara komunikasi kita, percakapan kita kepada anak, gitu ya. Butuh untuk belajar mungkin dengan guru BK seperti itu ya, supaya ketika kita menanyakan satu hal kepada anak itu membuat anak itu lebih terbuka ya. Kemudian tantangan yang lainnya atau kendalanya mungkin beberapa individu merasa resisten terhadap disiplin, terutama belum terbiasa karena kita masih bersikapnya sebagai guru itu otoriter. Jadi kita maunya begini ya begini, anak harus ikut ya. Jadi ini menjadi satu kendala. Namun Bapak Ibu bisa mencobanya nanti di kelas Bapak Ibu dengan langkah membuat keyakinan kelas barangkali, sehingga nanti Bapak Ibu akan melihat ya bahwa anak itu bisa loh memunculkan idenya supaya bisa disepakati bersama dan untuk hal yang positif secara bersama-sama. Dan tantangan yang lainnya mungkin budaya Bapak Ibu. Dan budaya ini mungkin di satu rumah atau pola asuh orang tua di rumah mungkin berbeda ya. Di rumah mungkin anak itu permisif, mungkin aturan di rumah itu pun belum ada mungkin, sehingga anak itu kok di rumah saya boleh seperti ini, kok di sekolah tidak boleh gitu ya, padahal sudah ada kesepakatan atau peraturan sekolah atau keyakinan sekolah ya, atau keyakinan kelas yang sudah dibuat, tapi anak masih belum mengikuti ya, mungkin ini karena budayanya Bapak Ibu. Maka kita pun harus terus merefleksikan. Kemudian kesesuaian dengan usia, jadi kita melihat tahapan usia anak Bapak Ibu ya, yang sesuai dengan anak ini ketika usia segini ini apa yang harus kita lakukan ya, supaya anak ini menyadari kesalahannya, menemukan solusi. Kemudian kesadaran dan pemahaman, karena tidak semua anak memiliki kesadaran dan pemahaman yang sama. Ada yang cepat paham ya, ada yang tidak. Maka kita pun sebagai pendidik butuh komunikasi yang efektif, yang baik gitu ya, supaya apa yang diinginkan bersama itu tercapai gitu ya, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini satu step tentang disiplin positif. Bapak Ibu sudah lihat, sudah dapat dari saya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan apa yang saya sampaikan? Kalau memang seperti itu, Bapak Ibu bisa menuliskannya nanti di kolom chat atau di Jamboard ya. Kita akan lihat Bapak Ibu, ini salah satu refleksi Bapak Ibu kalau sudah menerapkan satu keyakinan kelas, peraturan kelas atau kesepakatan kelas, nanti Bapak Ibu bisa buat refleksi seperti ini. Nama refleksinya jadi sesuatu yang bisa Bapak simpan, nanti di kemudian hari baru Bapak laksanakan. Ada yang copy dari sesuatu yang Bapak bawa nih ketika belajar sekarang ini dan akan dipakai dalam waktu yang dekat, dan ada sesuatu yang akan Bapak buang nih setelah materi pagi hari ini kita dapatkan ya Bapak Ibu. Mungkin bisa menuliskan di kolom Jamboard. Kita buka lagi ya Jamboardnya Pak Dede, dan Bapak Ibu bisa menuliskannya. Setelah Bapak Ibu menyimak tadi ya, saya yakin Bapak Ibu sudah menyimak makna disiplin positif tadi, dan saya akan menanyakan ini yang kulkas ya, sesuatu yang akan Bapak simpan dan kemudian akan Bapak praktekkan di kemudian hari. Ini kira-kira apa nih Bapak Ibu yang sudah Bapak simak tadi nih? Silakan Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom Jamboard, mungkin dengan sticky note warna hijau barangkali ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu.
Sudah terbuka jamboardnya Pak Dede? Oh ya, sudah ada yang menuliskan di sini penggunaan kesepakatan kelas. Wah, padahal kita belum masuk nih ya ke kesepakatan kelas, tapi Bapak Ibu sudah menyimak itu. Jadi yang bisa disimpan dan akan dipakai tentu dengan menggunakan kesepakatan kelas agar dapat mengaplikasikan disiplin positif. Wow, keren sekali nih. Silakan Bapak Ibu. Iya, ini ada yang menyimak. Kemudian siapa lagi boleh menuliskannya, Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu dapatkan tadi dan mungkin Bapak Ibu akan praktekkan. Setelah Bapak Ibu sudah tahu nih mana disiplin positif. Saya pilih kulkas. Iya. Berarti kulkasnya menyimpan makna disiplin positif dan mungkin Bapak akan mempraktekannya nih tentang disiplin positif. Baik. Ada lagi Bapak Ibu, silahkan menuliskannya apa yang Bapak Ibu dapatkan yang mungkin Bapak Ibu bisa praktekkan dari mana disiplin positif tadi. Silakan Bapak Ibu. Sudah 30 menit ya Bapak Ibu, tidak terasa sudah 1 jam, masih ada waktu 1 jam. Silakan Bu Esther boleh menuliskannya apa yang Bu Esther mau simpan dan akan praktekkan tentang disiplin positif ini. Iya, Bu Arimbi sedang berpikir, Pak Agus juga. Silakan Bapak Ibu. Iya, terima kasih yang menyimak, boleh ikut aktif dan boleh ikut juga di kolom chat Bapak Ibu apa yang akan Bapak Ibu simpan. Iya, di sini ada Bu Umiatun, terima kasih Bu Umi bahwa yang akan disimpan nanti adalah kesepakatan kelas dan akan meningkatkan kesadaran dan motivasi internal anak. Iya. Terima kasih Bu Umi. Ini saya akan secepatnya. Ibu Fitri. Iya Ibu, terima kasih. Secepatnya mempraktekkan, Masya Allah. Secepatnya. Jadi ini disimpan dulu ya, tapi nanti akan dipraktekkan. Saya mungkin akan melakukan kesepakatan kelas. Akan mulai menyusun kesepakatan kelas. Wow, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya akan lanjut dengan refleksi yang kedua. Sesuatu yang akan Bapak Ibu bawa dan pergunakan dalam waktu dekat sesering mungkin Bapak Ibu mengenai disiplin positif ini. Apa Bapak Ibu? Boleh juga di kolom chat Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang akan dibawa setelah menyimak tadi disiplin positif dan akan Bapak pergunakan sesering mungkin agar konsistensinya di kegiatan di tujuan mulia kita mengenai disiplin positif. Silakan Bapak Ibu. Boleh menuliskannya dengan sticky note jauh ya Bapak Ibu ya, silakan. Limit di ini juga boleh. Oh ya, kesabaran. Iya. Dengan kesabaran. Kemudian dengan membuat kesepakatan kelas. Oke. Apa lagi Bapak Ibu, silakan. Bapak Wahyu akan bersabar menghadapi peserta didik. Oke, Pak Safirin akan membuat kesepakatan kelas yang digabungkan menjadi kesepakatan sekolah sehingga menjadi budaya positif. Iya, terima kasih Pak Safirin. Karena kebetulan Pak Safirin ini beliau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi insya Allah dengan kesepakatan kelas yang kemudian menjadi kesepakatan sekolah akan menciptakan budaya positif di sekolah kita. Baik, kemudian ini ada Bu Rosa, saya akan melaksanakan observasi kelas, kemudian menjalankan kesepakatan kelas, dan sangat luar biasa ilmu yang disepakati, yang diterima pagi ini. Terima kasih. Kemudian di sini ada komitmen untuk menerapkannya. Bu Ika, disiplin diri sendiri dan berusaha memberikan contoh positif. Iya, ini namanya
salah satu dari trilogi Ki Hajar Dewantara ya Ibu Ika ya, yaitu Ingat Sumpulodo ya Bapak Ibu. Kemudian di sini masih ada di Jambot akan selalu buat kesepakatan kelas, kemudian akan menanamkan pada murid mindset yang baik tentang disiplin terkait dengan munculnya motivasi dari dalam tanpa keterpaksaan. Baik Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu, saya akan mencoba Bapak Ibu merefleksikan sesuatu yang akan dibuang atau dihindari setelah Bapak Ibu mendapatkan informasi tentang disiplin positif. Silakan. Apa yang akan Bapak Ibu buang dan hindari? Kembali Bapak Ibu boleh menuliskannya di sticky note, boleh bebas warnanya Bapak Ibu, merah, hijau, biru boleh. Kemudian boleh juga di kolom chat Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ini akan menjadi satu hal yang baik ketika kita senantiasa mau merefleksikan diri. Oke, yang akan dihindari pemberian hukuman dan hadiah. Karena ternyata Bapak Ibu sudah menangkap informasi bahwa ini hanya ilusi ya, bersifat sementara. Kemudian ternyata pemberian hukuman itu tidak baik ya, nggak berguna. Baik, apalagi Bapak Ibu yang mungkin akan Bapak Ibu lakukan dan akan buang setelah mendapatkan informasi. Hukuman itu ternyata akan memberikan efek jera. Wah, efek jera ya, kasihan sekali ya. Dan itu hanya sesaat. Baik, ada lagi di kolom chat mungkin Bapak Ibu, ya, yang akan ditinggalkan tentu tidak menghukum siswa berlebihan, berarti menghukum boleh ya. Kemudian beri sanksi hukuman, itu akan ditinggalkan, guru akan sama-sama aktif dan tidak terjadi pelanggaran dari kesepakatan kelas. Oke. Kemudian juri yang akan ditinggalkan dalam menghukum. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah. Jadi mayoritas dari Bapak Ibu setelah menyimak tentang disiplin positif, ini baru disiplin positif ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu harus ditinggalkan mungkin paradigma lama tentang hukuman ya. Jadi otomatis ini kaitannya dengan hukuman ya, jadi menghindari hukuman Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali Bapak Ibu sudah berkontribusi dan sudah ikut aktif Bapak Ibu ya. Di sini ada juga yang masih menjawab, Pak Daud meningkatkan komunikasi dengan siswa, ini tentu akan dibangun, kemudian pendekatan dengan menghindarkan pelanggaran. Bu Umi memberikan hukuman akan memunculkan keterpaksaan dan hanya aturan saja. Bu Sri Wahyuni untuk tidak memberikan label buruk ya, hal-hal ini negatif dan tentu akan kita buang setelah kita menyimak tentang disiplin positif ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi berikutnya Bapak Ibu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Jadi tadi sedikit tentang disiplin positif saja Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa ternyata saya harus meninggalkan hukuman loh. Ternyata saya harus meninggalkan di kegiatan sesi kali ini tentu kita akan belajar tentang teori motivasi, baik itu intrinsik dan ekstrinsik yang tadi sudah Bapak Ibu juga sebutkan ya di Jambot maupun di kolom chat. Ternyata hanya memunculkan motivasi dari luar saja loh, kalau penghargaan itu ya, hadiah itu ya, hukuman itu hanya bersifat ya seperti itu. Dan kita akan lihat dulu nih motivasi Bapak Ibu. Mohon maaf ini saya belum mengganti tanggalnya Bapak Ibu ya, masih hari Kamis, harusnya hari Senin dan pagi hingga siang hari ini. Saya ingin mendengar Bapak Ibu mungkin motivasinya
mengikuti kegiatan webinar ini Bapak Ibu boleh disebutkan atau langsung disampaikan Bapak Ibu, buka mic-nya. Motivasinya Bapak Ibu, lanjut Pak Dede, terus ke bawah. Boleh menyampaikan Bapak Ibu, lanjut ke bawah, motivasinya Bapak Ibu. Bapak Ibu mengikuti motivasi webinar ini apa ya? Karena tadi di kolom chat itu sudah ada, ini dapat sertifikat atau tidak gitu ya. Nah, Bapak Ibu mengikuti webinar hari ini Senin ya, mohon maaf ini belum nanti hari Senin dari pagi hingga siang nanti Bapak Ibu ya. Ya, apa nih? Boleh menyampaikan langsung Bapak Ibu? Motivasinya apa? Kegiatan webinar kali ini. Mungkin ngantuk ya, lagi libur, tapi kok harus ikut webinar gitu ya. Silakan Bapak Ibu. Mendapatkan pengetahuan tentang kedisiplinan. Ini ada Bu Ika, awalnya untuk dapat sertifikat, tapi setelah masuk untuk mendapatkan pencerahan. Terima kasih. Pengalaman baru selain sertifikat mendapatkan dan disiplin positif. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sendiri beragam ya, ada yang motivasinya dari dalam, memang mendapatkan pencerahan dan pengetahuan ya. Ada juga yang untuk mendapatkan sertifikat Bapak Ibu. Dan Bu Umi, ini Bu Umi untuk mengetahui bagaimana dalam disiplin positif ya. Sebagai motivasi dari dalam sekolahnya, motivasi ini untuk mendapat ilmu dan sertifikat, berarti dari dalam dan dari luar. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Oh ya Bu Neng, silakan, ada yang mau disampaikan Bu Neneng, motivasinya nggak jadi Bu, oh tidak jadi lewat chat aja. oh ya baik, tambah pengetahuan, pengalaman, sertifikat dan teman. Wah keren sekali, dapat sertifikat dan ingin dapat pengetahuan. Baik, alhamdulillah, jadi ini motivasinya dari luar dan dari dalam. Baik Bapak Ibu, jika di kelas atau di sekolah Bapak Ibu kita menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, terjadi ketika di kelas itu ada anak yang tidak patuh dan melanggar Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ini diganti ya, apa yang Bapak Ibu lakukan ya? Apabila di kelas Bapak Ibu itu ternyata tidak patuh ya, atau justru sebaliknya patuh gitu ya, boleh langsung buka mic-nya kalau ingin berkomentar atau menanggapi. Ya, Bapak Ibu. Oh, diberi sanksi kalau tidak patuh ya. Pak Dede tidak patuh, kasih ke guru BK. Baik, selanjutnya apalagi nih Bapak Ibu? Tindakan yang akan Bapak Ibu lakukan. Mencari tahu sebabnya, oh ya ditelusuri dulu ya Pak Ahmad ya. Kemudian Bu Neneng, oh Bu Sri diperingatkan, wow, peringatkan. Ada lagi bertanya dulu kepada wali muridnya. Ada yang diajak bicara dulu, berkomunikasi. Iya, berkomunikasi dulu, baru dilihat kesepakatan kelasnya dan apa nih yang melanggar. Wah, ini sudah masuk ke segitiga situ sini Bu Umi. Nah, ini Bu Jas menelusuri dan diperingatkan. Kemudian Bu Neneng, ya sangat cepat ini ya kan, diajak ngobrol, tanya latar belakang keluarganya, walasnya. Oh ya baik, jadi ada yang semuanya sudah saya lihat baik ya, caranya tidak langsung dimarahi ya Bapak Ibu ya, berarti Bapak Ibu keren semua, ini hebat, jadi bukan tipe penghukum Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi ketika anak itu melakukan satu pelanggaran, betul Bapak Ibu ditanyakan dulu sebabnya apa, karena tadi di teori kontrol bahwa anak itu setiap ada
sesuatu pasti ada tujuan dan ada alasannya ya Bapak Ibu kenapa dia melakukan hal itu. Maka kita akan lanjut kepada teori motivasi perilaku. Ada tadi pengetahuan, pencerahan, berarti ini muncul motivasi internalnya, dan ini salah satu dari tujuan disiplin positif Bapak Ibu, di mana kita ingin menghargai diri kita sendiri, karena ketika bertambah pengetahuan kita, ketika kita dapat mengupgrade diri, berarti kita dapat mengimplementasikannya kepada anak-anak kita, kepada lingkungan kita. Apabila masih ada motivasi eksternal tadi mungkin ya berupa sertifikat atau apa, itu hanyalah bonus ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun tidak dapat sertifikat, bagaimana? Insya Allah tetap ya ingin mengupgrade diri, seperti itu ya Bapak Ibu. Begitupun dengan anak-anak kita. Kita akan coba membangkitkannya motivasinya dari dalam Bapak Ibu, dan mencoba untuk menyetop nih bagaimana kalau kita tidak memberikan motivasi dari luar, karena itu yang kita inginkan, karena disiplinnya yang kita harapkan itu lebih langgeng dan tidak bersifat sementara Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, motivasi dari diri itu saat belajar menggabungkan huruf gitu ya, ketika dia mulai bisa membaca, nah timbul itu matanya berbinar-binar ya, ada senyum di wajahnya, anak itu gembira. Nah, itu berarti ada motivasi dari dalam bahwa dia sekarang saya sudah bisa baca gitu ya. Begitu itu Bapak Ibu. Tadi itu ada yang boleh menghukum gitu ya, dia setuju. Tapi sekarang Bapak Ibu tahu ternyata tidak ya. Dengan reward atau penghargaan ternyata ini adalah satu hal yang menjadi satu positif yang kita lakukan dari dan apabila anak itu merasa mendapatkan dari diri sendiri, dia bangga dari apa yang dia capai, maka berarti dia happy. Hari ini saya bisa menyelesaikan matematika nih dengan baik gitu, gurunya ramah sekarang, tidak marah-marah, misalnya guru IPA-nya juga nggak ngomel-ngomel lagi di kelas, karena sudah menerapkan disiplin positif, tidak menghukum gitu dengan menulis banyak ya soal halaman gitu kan. Anak itu senang dan dia merasa bangga kegiatan di sekolah dan bisa presentasi dengan baik, itu berarti muncul motivasi dari dalam untuk semangat belajarnya gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dengan didukung oleh penghargaan. Nah ini yang tadi sudah Bapak Ibu juga di kolom catatan bahwa penghargaan itu hanya bersifat sementara, jangkanya jangka pendek dan tidak efektif Bapak Ibu, karena ternyata penghargaan itu kalau misalnya tidak ada hadiahnya, tidak ada lombanya, ya sudah, kelas itu kembali kotor. Lomba kebersihan, ada lah itu ya, juaranya dapat ini, hadiahnya ini. Di sekolah menyiapkan, mungkin kita juga sebagai guru menyiapkan penghargaan, tapi ternyata tidak efektif. Ketika lombanya itu selesai, anak-anak kembali lagi kesadaran untuk kebersihannya itu kurang ya. Kemudian ternyata penghargaan itu dapat merusak hubungan. Jadi yang dapat penghargaan ya senang, tapi yang tidak saya memang begini, jadi ya udahlah gitu ya, cemburu mungkin, marah ya. Jadi ini merusak hubungan. Jadi yang misalnya yang terbaik gitu di kelas, ranking mungkin ya, kita anggap dia the best lah di kelas, kemudian mendapatkan penghargaan, tentu yang lain juga cemburu, sebenarnya juga dia bagus karena saya juga gitu ya, padahal sudah tidak lagi kompetisi ya Bapak Ibu. Jadi ini ada itu adalah kolaborasi yang kita harapkan dari profil pelajar Pancasila itu. Jadi tidak ada lagi jadi dengan penghargaan seolah-olah ada kompetisi Bapak Ibu, padahal yang kita harapkan di situ kolaborasi, tidak ada kecemburuan, tapi semuanya anak itu termotivasi, bangkit, merasa percaya diri ya, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang negatif muncul, tapi justru yang positif lah dari diri anak itu yang muncul. Baik, pengaruh
pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan efektif jika kita menginginkan orang itu untuk melakukan sesuatu tapi dalam jangka waktu pendek, bukan jangka waktu panjang. Ketika gurunya, wali kelasnya itu mungkin tidak masuk, kemudian yang masuk guru lain, dan guru lain itu tidak memberikan penghargaan atau tidak memberikan reward berupa cenderamata atau mungkin permen, beng-beng gitu ya, kemudian anak itu menjadi tidak patuh. Nah, berarti sifat sementara ya, hanya ketika dengan berusaha saja dia patuh, gitu ya, disiplin. Nah, jadi jika penghargaan itu kita menggunakannya lagi dan lagi, maka tentu tergantung pada penghargaan itu sendiri, dan sehingga kita kehilangan motivasi dari dalam anak. Kita hanya terus saja memunculkan motivasinya dari dalam saja, dari luar saja, berupa penghargaan. Itu yang harus kita hilangkan sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu, agar anak itu sadar gitu ya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif karena akan hanya mendapatkan penghargaan yang diinginkan saja. Kalau nggak ada penghargaan ya sudah, ngapain rewardnya kok ya. Jadi reward and punishment ini adalah pola lama Bapak Ibu ya, dan kita di kurikulum Merdeka kita tidak lagi menggunakan itu, tapi kita lebih kepada apresiasi mungkin begitu Bapak Ibu ya, karena itu akan merusak hubungan gitu ya dengan penghargaan atau hadiah itu sendiri. Kemudian tidak menyenangkan mungkin buat guru apabila kebetulan gurunya tidak sedang menyiapkan hadiah, tapi kemudian ibu menyiapin hadiah, jadi ketika kita tidak menyiapkan hadiah, akhirnya anak itu tidak tertib, dan justru di kelas itu hanya menciptakan persaingan, kemudian kecemburuan, iri. Yang kita harapkan tidak seperti itu ya Bapak Ibu, tapi justru kebersamaan, royong, kerjasama, saling menghargai. Makanya sifat-sifat dari anak itu justru muncul nantinya pemalu, menjadi percaya diri gitu ya. Baik, nah ini yang harus kita bangkitkan Bapak Ibu, yaitu tentang pengakuan dan apresiasi ini yang harus kita kembangkan. Jadi bagaimana kita bisa sebagai seorang guru itu memberikan apresiasi sekecil apapun kepada anak, dan tentunya bersifat lebih detail ya, bukan hanya keren, mantap, bagus itu, bukan, tapi lebih spesifik ya. Kita melihat anak kita pada saat jam istirahat gitu ya, anak itu menolong temannya atau memberikan sebagian makanannya ke temannya, itu kan berarti ada satu nilai kebajikan yang muncul, nilai rasa empati yang sangat besar. Maka kita bisa memberikan apresiasi gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya kemarin Ibu memperhatikan kamu membagikan makanan kamu, roti ya, kepada teman kamu itu. Wah, Ibu senang sekali, bangga sekali dengan kamu karena kamu sudah mau ya berbagi makanan ke temanmu. Kenapa itu temannya kok kamu berikan makanan gitu ya? Mungkin dia akan menjawab, kasihan Bu, dia uang bekalnya ketinggalan atau bekalnya ketinggalan. Nah, itu kan berarti anak itu sebenarnya sedang berempati, dan kita harus mau Bapak Ibu memberikan apresiasi itu. Nah, kemudian misalnya teman-temannya itu saling membantu di kelompoknya, di dalam tugas kelompoknya. Ada yang berperan mungkin membawa karton, ada yang berperan menulis, menggunting, maksudnya mempresentasikan. Maka kita menunjukkan kepedulian kita dengan memberikan apresiasi, dengan mengatakan misalnya, saya sangat menghargai kamu nih, kamu sudah mau ya membantu teman kamu nih menggunting-gunting, dan jangan kemudian dikatakan ya Bapak Ibu, nah tumben nih kamu mau bawa, tumben nih kamu mau bekerja sama. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat sisi positif anak ya, sehingga anak itu semakin peduli kepada temannya dan terus mau bekerja sama gitu ya. Kemudian pada saat anak itu kertas misalnya yang berserakan, itu ini kan merupakan tanggung jawab
kasih ya, kamu sudah peduli dengan lingkungan kelasmu, sudah mengurangi sampah, perhatian pada lingkungan yang ada di sekitarmu ya. Ini menjadi hal yang harus kita tanamkan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah mulai melakukan ini ya di kelas, memberikan apresiasi? Mungkin Bapak Ibu sudah ya Bapak Ibu ya. Pak, tentang hukuman ya Pak ya. Sudah ya, terima kasih Pak Umar. Baik, nah ini Bapak Ibu tentang hukuman ya. Nah hukuman itu Bapak Ibu yang membedakan dengan konsekuensi, hukuman itu datangnya tiba-tiba Bapak Ibu. Ya, dan bersifat satu arah. Ya. Tentu beda ya hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu awalnya kita sudah membuat kesepakatan bersama Bapak Ibu. Jadi misalnya apa nih yang kita buat di kesepakatan bersama kita, datang tepat waktu. Oh ya Bu Rofiah, silakan mau berbagi pengalaman tentang hukuman dan konsekuensi, silakan Bu Rofiah. Ya, silakan Bu Rofiah. Halo. Sabar ya Ibu. Bu Rofiah, mengangkat tangan, mau disampaikan mengenai hukuman dan konsekuensi? Oke, baik, kita lanjut. Jadi konsekuensi itu muncul dari kesepakatan bersama, ya. Ya. Jadi kalau hukuman itu tiba-tiba. Misalnya anak datang terlambat, kamu terlambat ya. Terlambat. Situ ya, nanti lari keliling lapangan. Nah, itu hukuman. Jadi satu pihak kita yang minta anak untuk melakukannya tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Sehingga anak ini kemudian ada hukuman fisik, anak itu merasa disakiti, sakit hati. Kan sih orang cuma terlambat 1 menit gitu ya, tiba-tiba kok suruh keliling lapangan gitu kan, belum sarapan gitu ya. Jadi anak itu merasa ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang harus kita hindari. Maka kita harus munculkan kata konsekuensi, karena konsekuensi ini adalah dikerjakan bersama-sama dari hasil kesepakatan bersama dengan murid, dengan anak-anak. Jadi anak-anak menyetujui, kita juga guru menyetujui, maka itu menjadi konsekuensi bersama. Oke, misalnya anak itu apabila terlambat mengerjakan tugas, kemudian di dalam kesepakatannya, ya berarti dia harus konsekuensinya mengerjakan walaupun tertunda menyusul, gitu ya. Atau misalnya anak itu ternyata di dalam kesepakatannya dia tidak tertib, kemudian di konsekuensinya oleh teman-temannya atau di kelas storytelling menceritakan tentang pengalaman belajar di pagi itu bersama guru A misalnya. Nah itu konsekuensi. Jadi harus berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Munculnya bukan hanya dari guru tapi juga dari murid. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi hal mendasar bahwa itu beda dengan konsekuensi. Oke, ini dia Bapak Ibu, kita lanjut bedanya hukuman dengan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan ya. Kadang anak tidak terima di dalam hati walaupun dia melaksanakan Bapak Ibu ya. Kemudian konsekuensi itu dia tahu bahwa kalau dia melanggar ya konsekuensinya ini karena dia sudah tahu kesepakatannya. Kemudian anak itu akan benci disiplin. Ngapain saya disiplin ya? Karena ternyata begini kok gitu ya. Sedangkan kalau konsekuensi tentu anak lebih menghargai. Saya memang harus disiplin karena ternyata berdasarkan bersamanya kalau saya tidak disiplin maka konsekuensinya saya seperti ini. Saya harus begini. Jadi muncullah ininya kesadaran untuk kata kelasnya. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi itu bukan ya, itu muncul dari dalam. Kemudian hukuman ini mendorong anak jadi menyakiti diri sendiri. Kadang mungkin dia ditanya kamu maunya apa? Oh saya maunya Scott jam, saya maunya ini, saya maunya. Kadang mungkin satu kelas menghukum anak. Oh ini kan kamu udah ini, maka kamu begini gitu ya. Sehingga semuanya akhirnya ada anak yang tersakiti.
Kemudian kalau konsekuensi tentu mendorong anak lebih menyesuaikan diri, karena mungkin dia memahami kesepakatan atau aturan kelasnya itu tidak secepat teman-teman yang lainnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan ini perbedaannya. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut. Bapak Ibu bisa hubungan dan konsekuensi. Baik. Bapak Ibu boleh chat, boleh tulisannya ya. Bapak Ibu. Iya. Mencatat 100 kali di halaman buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Silakan Bu Siti Nurrahma, itu apa? Hukuman apa konsekuensi? Ini ada Hukuman. Iya, hukuman. Ya, alasannya apa Ibu? Mengapa itu hukuman? Itu kan sistemnya kayak satu arah ya, cuman hukuman dari hasil perilaku anak, jadi hukuman itu dari guru, jadi satu arah. Iya, jadi karena hanya dari guru ya Ibu ya, jadi itu hukuman. Baik, ini banyak sekali di kolom chat yang mengatakan, terima kasih Ibu Siti Nurrahma ya. Ini di kolom chat banyak mengatakan hukuman. Ya, bagi saya hukuman karena menyanyikan lagu Indonesia Raya kalau anak tidak mengerjakan diberikan pertanyaan langsung. Oke, jadi sepakat ini hukuman ya. Baik, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman itu. Hukuman, ya. Ya, yang lebih sama yang pertama tadi. Iya, hukuman. Berarti Bapak Ibu sudah paham ya, mana konsekuensi, mana hukuman. Oh, ini ada Pak Safirin. Bentuk konsekuensi harus linear yang dilanggar. Misalnya datang lambat, besok datang lagi lebih pagi, dan sekarang iya, itu konsekuensi. Ini hukuman. Jadi lari keliling lapangan itu hukuman. Tapi kalau yang misalnya mengatakannya itu olahraga ya kan, itu bisa saja konsekuensi ya Bapak Ibu, karena mungkin anak tersebut sebelum dia datang terlambat, teman-temannya sudah lari keliling lapangan. Jadi kemudian dia mengikuti, menyusul ya. Jadi menjadi satu konsekuensi. Bisa saja, tapi ini guru olahraga. Tapi kalau kita bukan guru olahraga, mungkin ini menjadi satu hukuman ya, karena datangnya dari kita, bukan dari kesepakatan. Kemudian murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini apa Bapak Ibu? Silakan. Hukuman atau konsekuensi? Oh ya, tergantung. Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Iya, terima kasih. Bu Esther, hukuman. Ini Apolinaris, hukuman. Iya. Bapak Ibu sudah paham ini. Koreana Ajut, hukuman. Baik. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman apa konsekuensi, Bapak Ibu? Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, iya, konsekuensi. Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 15 menit untuk pelajaran PJK. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, jadi konsekuensi dari satu konsekuensi ya Bu Anggar ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu ini pasti ya. Konsekuensi ya, Bu Ara juga, Pak Sugiarto, Bu Neneng, iya. Bapak Ibu sudah paham ya, membedakan mana itu konsekuensi, mana itu hukuman. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, ini ya. Bapak Ibu sudah menjawab dengan benar, berarti Bapak Ibu sudah keren semua, hebat semua. Baik, kita lanjut. Apa itu restitusi? Masih punya waktu ya Bapak Ibu. Restitusi itu adalah proses di mana kita ingin menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi apabila anak itu melakukan satu kesalahan, maka kita sebagai guru bisa menerapkan restitusi. Pernah menerapkan segitiga restitusi kepada anaknya?
silakan Bapak Ibu, karena ternyata hukuman konsekuensi lebih baik restitusi ya Bapak Ibu, walaupun konsekuensi itu pun bagus gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan pengalaman mengaplikasikan segitiga restitusi? Ada yang mau berbagi? Atau Bu siapa di sini yang sudah pernah praktek? Bu Yuni, ada Bu siapa lagi ya? Calon guru penggerak, atau Bapak Ibu yang sudah pernah mempraktekannya karena pernah mendapatkan informasi ini? Belum? Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi restitusi ini tidak hanya melibatkan murid, tapi juga menumbuhkan. Nah, itu yang penting Bapak Ibu. Jadi ada kita membangun motivasi diri, kontrol diri anak, sehingga anak itu lebih menyadari kepada kesalahannya, kemudian mau memperbaikinya, kemudian dia tahu apa yang dilakukan ketika dia bersalah. Datangnya bukan dari kita, tapi dari diri anak itu sendiri. Ini yang kita harus coba terapkan. Jadi di sini ada perbandingan identitas dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, dimana restitusi itu jauh lebih baik karena menjadi pilihan, ya, yang dimana anak itu tahu akibatnya. Anak itu hanya tahu bahwa itu sangat hal yang tidak menyenangkan dan menyakitkan buat dia. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang memang harus dilakukan karena dia memang melakukan kesalahan gitu ya. Kemudian hukuman, murid itu akan tersakiti. Konsekuensi itu anak bisa jadi tidak nyaman karena memang tetap ada konsekuensi yang harus dilakukan. Namun kalau restitusi ini penguatan. Jadi Bapak Ibu selain membuat keyakinan kelas ya dan kesepakatan kelas, maka di situ kan ada konsekuensi mungkin Bapak Ibu ya. Nah, kita pun bisa menerapkan restitusi ini Bapak Ibu ya, di mana masalah ini nanti anak dapat menemukan solusinya sampai kemudian tahu apa yang harus dilakukan, kapan dia melakukannya, sehingga dia bisa berubah dengan penuh kesadaran diri, dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini yang step lagi nih Bapak Ibu. Jadi bukan hanya di keyakinan kelas, tapi bisa menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu ya, karena di segitiga restitusi ini akan lebih fokus kepada pemecahan masalah, bukan pada masalahnya Bapak Ibu. Jadi terkadang kita suka terkecoh dengan masalahnya sehingga itu menjadi menjadi terhukum ya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi restitusi ini menjadi satu pendekatan yang positif, dan syukur apabila kita bisa melaksanakan ini. Tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan anak. Anak itu belajar memperbaiki kesalahan. Anak itu kita bisa membantu memperbaiki hubungan ya. Hubungan antara anak dengan anak dengan lingkungan ada di sekitarnya. Jadi anak itu tidak merasa diperlakukan tidak adil gitu ya. Kemudian ada win-win solution, ada pilihan-pilihan. Kamu maunya bagaimana? Kalau kamu sudah melakukan hal ini, menurut kamu bagaimana? Selain ini apalagi? Kita menuntun anak untuk dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara yang sehingga ketika dia menemukan sisi positif atau hal positif yang dia dapat memperbaiki kesalahannya, kita akan bantu menguatkannya. Kemudian solusi itu menjadi hal yang tentu baik karena dia sudah bisa kreatif ya menemukan solusi. Jadi anak itu kemudian setelah memperbaiki kesalahannya, tentu dia merasa, oh saya ternyata salah itu tidak masalah ya, karena ternyata kita bisa memperbaiki.
Maka dia tidak merasa berkecil hati, tidak takut lagi datang ke sekolah walaupun pernah melakukan kesalahan, sehingga dia bisa kembali lagi pada kelompoknya, kembali lagi di kelasnya dengan merasa nyaman. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, lanjut Pak Dede. Bu Putri, izin. Iya. Kita masih ada waktu 5 menit lagi ya Ibu. Oh iya. Ya, siap. Sampai jam 11:30 ya? Iya, 11.30. Oke. Baik. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa melihat kasus ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya. Jadi dengan restitusi itu, nah ini coba Ibu Guru Anas ya, mendapatkan masalah, murid-murid itu tertib, berdiri antri, kemudian berebutan masuk. Nah ini tentunya mengganggu proses pembelajaran. Kemudian Ibu Anas, Ibu anak-anak, Ibu Anas bercerita tentang itu, ini anak cerita terus berbaris, maka Ibu Anas itu aman ya, anak-anak berbaris. Namun satu hari Bu Anas tidak masuk, kemudian ada Pak Heru ini yang kemudian nggak tahu ada stiker bintang. Kemudian kelasnya setelah itu menjadi tidak tertib lagi, berebutan masuk gitu pada saat jam masuk. Nah, menurut Bapak Ibu ini kan pasti motivasinya dari mana nih Bapak Ibu? Dari luar? Dari luar. Ya, dari luar. Baik. Nah, ini berarti kan Bapak Ibu bisa tahu ya hal-hal seperti ini harus kita hindari seperti itu. Dan kemudian untuk keyakinan kelas, Bapak Ibu nanti bisa membuatnya dalam bentuk hal-hal yang positif. Kalimat-kalimat yang positif. Ya, Bapak Ibu boleh lanjut Pak Dede tentang keyakinan kelas sedikit. Iya, sudah Pak Dede. Iya. Nah, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah Bapak Ibu? Silakan. Salah. Oke, betul sekali. Karena berbeda ya. Karena keyakinan itu dibangun bersama, kalau peraturan hanya satu saja. Lanjut Pak Dede. Lanjut. Nah, kelas berdasarkan nilai-nilai yang menjadikan prinsip universal. Betul atau salah? Betul. Ya, berarti Bapak Ibu sudah bisa ini nanti membuat keyakinan kelas ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, apabila nilai-nilai kebajikan ini sudah diangkat menjadi peraturan kelas, maka Bapak Ibu sudah tahu ya, kalau menggunakan helm saat mengendarai motor ini, apa ini? Sifat nilai-nilai universalnya. Gimana contohnya gimana? Kalau kita pakai helm nih, nggak ada polisi. Ada polisi. Oh, ternyata tetap pakai. Oh, berarti nilai universalnya adalah keselamatan. Ya, keselamatan. Sama-sama pada tempatnya. Kebersihan. Jangan menggunakan kata kotor. Attitude. Sopanan. Iya, ya, bagus kan. Jadi Bapak Ibu dari sini membuat satu keyakinan kelas, kemudian nanti apabila ada permasalahan yang dihadapi, Bapak Ibu bisa melanjutkannya dengan menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu ya. Baik, lanjut Pak Dede, segitiga restitusi Bapak Dede. Sedikit saja. Terima kasih Bapak Ibu. Ini tadi di remote-nya kasih Bunda. segitiga restitusi di bawah ya, sedikit. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi terlambat sedikit. Iya. Ya, Bapak Ibu ya. Budaya positif kaitannya segitiga restitusi, tentu kita menanyakan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat dulu kalau anak itu tadi tidur, menanyakan dulu. Oh ya, kamu terlambat, tidak apa-apa, itu tidak tahu kenapa kamu lambat. Kita tanyakan itu tidak langsung. Bapak Ibu yang akan kalau misalnya atau tidak mengerti akan hal. Nanti ini dia
sedang apa namanya ada kebutuhan hidup cinta dan kasih sayang, maksudnya dia bertugas bagi orang lainnya. Kita itu yang sebagai seorang ibu, maka kalau misalnya tapi juga supaya dapat apa namanya kita gali kalau mungkin saya menerapkan dulu orang saya, abang saya, nah anak kita gali supaya dia dapat jawabannya. Nah, ketika hal itu anak bisa mendapatkan solusinya, berarti dia sudah mampu menjawab permasalahan dirinya. Itulah yang harus kita terus Bapak Ibu lakukan agar terus dapat melaksanakan apa namanya segala institusi tersebut. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dasarnya dan kemudian kita sebagai guru yang paling bagus memang di posisi bukan hanya sebagai teman Bapak Ibu ya, tapi sebagai manajer, karena di situ kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita tanyakan apa yang diyakini dari kesepakatan kelas yang dibuat, kemudian kita menguatkan pribadi anak itu bahwa memang yang sudah kamu lakukan itu baik, bahwa kamu menjaga orang tuamu, namun gitu ya, kita letakkan dia itu sebagai anak yang memiliki pribadi yang bagus, tapi kita tanyakan solusinya sehingga anak itu tahu bagaimana caranya bisa memperbaiki kesalahannya dan mengevaluasi diri sampai dia dapat memperbaiki diri. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, jadi kita harus memposisikan diri sebagai manajer, karena kalau sebagai teman kita akan mencoba untuk membuat alasan yang sama dengan murid. Ya sudahlah, ibu juga jadi anak lama tergantung pada kita karena memposisikan diri hanya sebagai teman. Dan kita menjadi lemah ya. Anak itu menjadi lemah, tidak mandiri karena bergantung. Sebenarnya posisinya harus sebagai manajer. Adapun sebagai pemantau Bapak Ibu tadi selalu melihat aturannya gitu ya. Kemudian sebagai konsekuensinya seperti itu. Nah, minimal itu Bapak Ibu. Jadi kita posisikan diri sebagai pemantau. Jadi karena sudah ada keyakinan pas yang dibuat sehingga hal yang baik itu pun bisa terus berjalan karena anak tahu konsekuensinya. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ibu boleh merefleksikan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan hari ini tentang itu tadi, sedikit positif, motivasi dengan kelas, ya, peran kita sebagai guru yang sebaiknya itu sebagai apa, pemantau atau sebagai teman, manajer atau penghukum. Kalau penghukum udah nggak lagi ya, tadi ya sudah meninggalkan itu. Baik Bapak Ibu, silahkan materinya boleh di-share. Bapak Ibu silahkan, kebetulan ini juga pernah ketika ada kegiatan penguatan modul dari pendidikan guru penggerak yang disampaikan kepada teman-teman di Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu itu sudah menjalankan sampai kepada prakteknya. Nah, tinggal kita mempraktekannya. Kalau ada pun nanti misalnya masih bingung, kita bisa berdialog, itu Bapak Ibu bisa mempraktekannya dimulai dari meninggalkan hukuman, ya, coba mencari solusinya dengan menerapkan segitiga restitusi, kemudian menerapkan diri sebagai manajer dan sebagai minimal pemantau. Jadi ketika anak itu menghadapi masalah, kita tidak ujuk-ujuk menyalahkan murid. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ditanyakan, mohon maaf, ini agak mundur ya waktunya. Silakan. Assalamualaikum Bu Fitri. Baik, Ibu Umi, silakan Ibu. Fitri, makasih ya, tadi bagus sekali Ibu, walaupun gelap ya, tapi banyak sekali ilmu ya, pencerahan yang kita dapat dari apa yang
itu sampaikan tentang restitusi, tentang disiplin positif ya, banyak hal yang kita tahu ya. Kita jadi sebagai guru kita jadi tergerak ya Bu Ibu ya untuk bagaimana sih melakukan kesalahan kelas ya, bagaimana sih yang harus dilakukan sebagai guru, mengingat nih contoh misalnya Bu Fitri ya, di sekolah kita di 280 itu kalau kita perhatikan setiap Senin